Halo semuanya, kembali sama gue di sini Nataf. Ya, jadi kali ini kita ngebahas soal lagi teman-teman. Seperti biasa. Tapi kali ini kita lumayan banyak soal dan ini video pertama hari ini harusnya. Huh, Video pertama hari ini. Gara-gara kemarin gue nggak upload, ya kemarin gue sibuk banget coy. Gue banyak urusan dan ya langsung aja kita mulai di soal yang berikut ini. Semoga nggak ada hal aneh ya. Oke, hilang nih guys, tunggu sejenak. Ya, ini dia soalnya teman-teman salah. Oke. Oh, sabar guys. Oke, ini dia teman-teman. Ya, soalnya mudah-mudah aja dulu ya. Karena kita masih dasar ini. Kalau dasar aja kita belum bisa. Gimana mau yang sulit teman-teman? Kita ngerjain soal pengetahuan kuantitatif lagi ya teman-teman. Gara-gara kemarin gue di struggle itu di pengetahuan kuantitatif. Jadi kalau kan nggak banyak latihan di pengetahuan kuantitatif, ya gue di situ juga nggak terlalu fokus ke pengetahuan kuantitatif karena gue merasa bisa ya teman-teman. Dan ternyata ya itu blunder ya. Nilai gue nggak terlalu tinggi, 800-an lah. Dan gue ngincernya tuh 900-an. Tapi ya gak apa-apa ya, yang penting gue udah lulus. Nilai itu gak terlalu memengaruhi juga sekarang. Dan karena kemarin itu tiba-tiba Hamin 2 minggu itu diubah syaratnya. Jadi satu soal 1 menit ya untuk pengetahuan kuantitatif ya. Jadi langsung saja kita kerjain banyak-banyak soal pengetahuan kuantitatif. Walaupun terlihat simpel ya teman-teman. Pengetahuan kuantitatif kemarin itu kebanyakan tuh gua opsi. Jadi kayak A, B, C, D, E. Dan itu sangat-sangat ribet teman-teman. Dan langsung saja ke nomor ke-71 teman-teman. Ini soal yang cukup mudah di mana pembagian teman-teman. Tunggu gua kecilin dulu ya, nanti kalian nggak bisa ngeliat. Pembagian. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Pertama, kalian cek satu-satu. Tentu itu akan memakan waktu, teman-teman. Jadi, kita tinggal menggunakan cara cepat. Nah, jika sesuatu, misalnya kita dapat adalah X, itu adalah suatu bilangan bilangan asli. Nah, maka X dapat dibagi 5 jika satuannya 0 atau 5 teman-teman. Itu dia. Nah, si X ini dapat dibagi 5 jika satuan. Kalian tahu satuan kan? Misalnya ada 1552. Nah, si 2 ini adalah satuan teman-teman. Nah, seperti yang gue garis bawah di layar itu nih, yang 0505 itu adalah satuan. Jadi, semua A, B, C, D, E semuanya habis dibagi 5 teman-teman. Nah, untuk X dapat dibagi 3 itu jika jumlah tiap satuan tiap tiap eh, tiap angka pada X dapat dibagi 3. Maksudnya apa? Di sini ada satu, misalkan kita 1 2 3 0, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0 sama dengan 6. Ini dibagi 3 sama dengan 2. Maka 1 2 3 0 ini habis dibagi 3 teman-teman. Gitu. Nah, selain itu ada juga yang 2. 2 itu kalau 2 dibagi 2 itu jika satuan X dapat dibagi 2. Misalnya ada huruf gini, ini 2, ini maka dapat dibagi 2. Nah, kalau 4 itu ada huruf gini, 16. 16 ini kan dapat dibagi 4. Nah, maka itu 2. Jadi kalau per pangkatnya. Jadi kalau 8 itu ada 3, 1 2 3. Ini berapa yang habis dibagi 8? Misalnya ada 800 ya di sini. Nah, ini misal 4800 ini habis dibagi 3 tuh. Habis dibagi 8 teman-teman. Kalau 16 itu per pangkatnya lagi. Jadi ini pangkatnya lagi. Jadi itu 4 hurufnya bisa dibagi 16. Misalnya 1000 1616. Ini 4 hurufnya bisa dibagi
16 gitu teman-teman. Ini kan 2 pangkat 1 maka yang dilihat satuan, 2 pangkat 2 yang dilihat puluhan, 2 pangkat 3 yang dilihat ratusan, 2 pangkat 4 yang dilihat itu ribuan. Oke, ini kita tunggu, gue drag dulu, gue pindahin dulu ke bawah temen. Aduh, salah guys, ini yang kita bahas kemarin. Oke, ini gue oke, itu dia. Nah, jadi dari hasil yang gue catat tadi, maka kita dapat mencari ini jawabannya. Nah, karena ini kita sudah tahu semuanya habis dibagi 5, gegara satunya 0 dan 5, maka kita dapat menjumlahkan masing-masing. 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6, bagi 3 itu 2, maka ini habis dibagi 3, maka ini salah. Karena yang dicari itu yang tidak, ini salah. Yang 1 tambah 3 tambah 5 tambah 0 tambah 5 ini tambah 0 ya, sama dengan 1 tambah 3 4, 9 bagi 3 itu 3, maka ini salah. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 5 itu sama dengan 15, bagi 3 sama dengan 5. 1 tambah 4 tambah 1 ini salah juga, berarti yang C tambah 0 itu sama dengan 6, bagi 3 sama dengan 2, maka ini salah. Nah, yang terakhir sisa yang E, 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan tambah 0 sama dengan 7 bagi 3. Ini sama dengan tidak bisa dibagi 3. Tidak bulat hasilnya. Bisa, tapi hasilnya nanti tidak bulat nih, 21/3. Tidak bulat. Nah, maka hasilnya yaitu yang E. Itu dia teman-teman. Caranya yang cukup mudah. Kalian tinggal perlu ngecek satu-satu. Bukan perlu ngecek satu-satu. Ya perlu sih, tapi dengan cara yang lebih cepat. Tidak kalian bagi 1230, itu sangat-sangat lama teman-teman bagi gua. Dan ini sangat-sangat menghemat waktu. Nanti kalau kalian sudah latihan, kalian tinggal lihat, oh yang ini tinggal kalian coret, selesai. Next, kita ke nomor 2. 172 pangkat 2 ini menggunakan seperti yang selalu gue bilang, ini adalah cara cepatnya, yaitu A kuadrat B kuadrat. Cepat-cepat, semakin sering kalian menggunakan cara ini, semakin sering kalian paham teman-teman. Jangan lupa digunakan. Itu aja saran dari gue ya. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat ini kan A, ini berarti A dikurang B, A ditambah B teman-teman. Nah, ini akan, maka 172 kuadrat 332 kuadrat 172 kuadrat per 160 kuadrat ini sama dengan 172 kurang 332 dikali ditambah, ini tambah ya teman. Aduh, jelek banget tulisan gua. Aduh, ditambah. Nah, 172 tambah 332. Nah, ini menjadi 172 kurang 332, ini pasti menjadi, jika kalian hitung, gak pasti ya, tapi jika kalian hitung nanti hasilnya min 160 harusnya teman-teman, karena pasti bisa dicoret. Biasanya soal-soal gitu ya, tapi jangan terlalu fokus ke situ. Jadi kita hitung, jangan terlalu kalian percayain. 172 dikurang 332 kurang 172 kurang 0, ini 2, 13 kurang 7 itu 6, ini 160, min 160 teman-teman. Oke, berarti ini min 160 dikali 172 tambah 332 4 0 1 504 per 160 kuadrat. Ini 160, ini dapatnya min 1, berarti min 504 per 160. Ini sama-sama dapat dibagi 4. Sama-sama dapat dibagi 4 dulu ya. Misalnya ini kalau dibagi 4 nih min, ini 40, sama-sama dibagi 4, min 4 1 2 261 26 teman-teman. Nah, ini sama-sama dibagi 4 lagi, min 126 bagi 4 nih per 4 nih 10, 126 bagi 4 tuh 3,
Oh nggak bisa bagi 4 ya. Nggak bisa. 126 nggak bisa dibagi 4 teman-teman. Sorry. 126 tuh bisa 4 nggak bisa. 26 tuh nggak bisa dibagi 4, bagi 2 berarti ya. 63/20. Nah ini nggak ada lagi sepertinya. Dan ini menjadi min 3. 20 kali berapa yang mendekati 63? Min 3 per 60 63 dikurang 3 3/20. Jawabannya min 3/20. Nah jawabannya yang C teman-teman. Ya sampai sini kalau ada yang kalian tanyakan komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Lanjutnya kita akan mencari soal-soal bonus ini teman-teman. Menurut gua pribadi ini soal bonus. Kalian cuma tinggal fokus dan maka kalian akan mendapatkan hasilnya. Dan ini sepertinya keluar gak sih tahun lalu ya. Kalau nggak salah ini keluar tahun lalu kalau nggak salah. Tapi kalau salah maaf, saya manusia. Jadi ini tinggal kalian substitution. Jadi kalau ini kan terlihat di sini nih. Jadi si D itu kan gini kan. Gue nulis apa dah? Oke, ini C. Nah, jadi si C itu kan 2. Jadi D kuadrat min C kali D. Nah, ini kan substitusi. Si D-nya itu 3. 3 kuadrat min 2 kali 3. Ini sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3 teman-teman. Jadi yang ini 3. Nah setelah kenapa yang dicariin dalam kurung? Ya karena itu sifatnya. Jadi kurung dulu baru kalian. Atau pangkat dulu ya. Kalau nggak salah tuh kurung paling kuat ya teman-teman. Kurung dulu. Yang di dalam kurung dikerjain baru pangkat. Kalau ada pangkat terus kalian kerjain itu penjumlahannya gitu ya. Jadi kalau ini kan yang dikurung tuh yang di kiri ya teman-teman. Jadi kita ngerjain yang kurung dulu. Ingat teman-teman, kabataku. Juga jangan lupa, kalian jangan lupain konsep dasar teman-teman. Menurut gua itu penting banget. Kalau kalian udah gak bisa dasar, itu bisa sulit nanti ke depannya teman-teman untuk belajar MTK ini teman-teman. Jadi gua mau nguatin konsep dasar dulu teman-teman. Nah di sini kita udah dapat kita lingkaran 3 2.3 dot itu yang lingkaran itu hasilnya 3. Maka ini kita bisa jadikan kan bentuk awalnya seperti ini. Min 4. Nah, ini menjadi 3 bintang 4. Min 4. Oke, selanjutnya 3 bintang 4 ini berarti A bintang B kan. Itu bentuknya A dibagi B, A dibagi A tambah B. Nah, di sini berarti A-nya si 3 dibagi 3 kurang 4. Nah, ini sama dengan 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. Oke, jawabannya adalah B. Oke teman-teman, soalnya cukup mudah ya kali ini. Dan ya ini soal-soal yang biasanya itu pengetahuan kuantitatif nomor 1, 2, 3 gitu-gitu lah. Nomor-nomor yang di awal teman-teman. Nah, menurut kalian nih, kalian lebih suka soal mudah seperti ini atau soal sulit? Itu lagi pertanyaan gua. Kalau kalian lebih suka soal sulit atau gua bikin selang-seling aja. Hari ini sulit, hari ini mudah. Tapi pengetahuan kuantitatif ya gini-gini aja teman-teman. Itu cuman hitungan singkat. Makanya dikasih 1 menit 1 soal. Tapi kemarin itu gak jelas teman-teman. Di UTBK gua dikasih opsi. Dan ya temen gua masih ada 1000 di Unif. Ya apa sih, mungkin gue kurang belajar ya waktu itu karena gue fokusnya di yang gue nggak bisa teman-teman. Jadi awalnya itu kalau gue nggak belajar yang gue bisa, mungkin nilai yang lainnya itu 500, tapi yang MTK bisa sampai 900 dua-duanya atau 1000 mungkin. Karena gue nggak fokus belajar di MTK, gue fokusnya di yang lain, maka nilai yang lain itu naik menjadi 700, 600, dan nilai tenaga gue pun 600 teman-teman. Sedangkan yang MTK gue turun jadi 800 dan 900 gitu teman-teman. Itu strategi gue waktu UTBK tahun lalu itu. Gue belajar 1 bulan itu apa yang gue gak bisa teman-teman. Jadi kalian jangan tapi ini saran aja dari gue, sesuai masing-masing lagi ini. Kalian belajari apa yang kalian belum bisa.
fokus di bidang itu terlebih dahulu. Tapi kalau kalian emang gak bisa matematika nih teman-teman, nah fokus di matematika. Apalagi kalau kalian mau masuk teknik teman-teman, karena teknik itu katanya bobot yang lebih besar itu yang matematika. Misal kalian ini ada 2 orang masuk ke univ yang sama dengan nilai 750 dan 750. Misal itu abang bawahnya ya. Nah, di situ yang terpilih 750-nya adalah yang nilai matematikanya lebih tinggi, dan kalau kalian masuk teknik nilai matematikanya lebih tinggi. Gitu teman-teman. Setahu gua, tapi gua nggak tahu juga, belum gitu, nggak resmi-resmi banget, tapi analisis lah dari apa yang terjadi menurut gua. Nggak, bukan menurut gua, analisis lah. Kata udah. Nggak usah percaya banget, tapi ini nggak resmi soalnya ya teman-teman. Dan itu tuh hanya Univ yang tahu gimana cara mereka menyeleksi mahasiswanya. Dan ya SNBP itu nggak pasti teman-teman, takdir Tuhan. Jadi kalau kalian mau SNBP itu biasanya yang menerima kalian tuh Univ terdekat dan Univ dan SMA kalian bagus. Jadi teman gua itu ada yang nanti aja ceritanya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, subscribe karena udah 16 menit. Dadah. Nanti gue lanjutin di video 2 untuk membahas teman gue yang satu ini. Enggak sih, enggak usah ngomongin orang lain guys.